Hai hai hai, jumpa lagi di channel Mari Belajar Bersama. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, kalian jangan lupa like dan subscribe video ini ya, agar channel ini bisa berkembang lagi menjadi lebih baik. Oke, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, dan pembelajaran kedua. Kita langsung saja ke materinya. Mengamati benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik. Saat melakukan pengamatan, baju Udin keluar. Cara berpakaian Udin kurang rapi. Selain Benny dan Udin, ada Lani yang sedang mengamati balon. Balon dapat terbang karena berisi gas helium. Lani berpakaian rapi dengan menggunakan rok sampai di bawah lutut. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang telah dibacakan. Nomor 1, judul. Judul bacaannya yaitu Mengamati Benda. 2, isi cerita. Menceritakan tentang Benny yang mengamati minyak pada gelas plastik, Edo yang mengamati gangsing, dan Lani yang mengamati balon. Berikutnya, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang telah dibaca. Yang pertama, benda apa saja yang ada dalam cerita? Jawabannya, gelas, minyak, gangsing, dan balon. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Udin berpakaian? Jawabannya, baju Udin keluar dan cara berpakaian Udin kurang rapi. Soal yang ketiga, mengapa Benny berhati-hati menggunakan minyak? Jawabannya, agar tangannya tetap bersih. Berikutnya, soal yang keempat, bagaimana bentuk minyak? Jawabannya, bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Pertanyaan berikutnya, mengapa balon bisa terbang? Jawabannya, karena di dalam balon terdapat gas helium. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana tata tertib dalam berpakaian? Jawabannya, pakaian harus bersih, rapi, dan sopan. Nah, di sini ada lagu yang berjudul Balonku, pencipta A.T. Mahmud. Yuk kita nyanyikan sama-sama lagu Balonku. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, itulah tadi
lagu Balonku. Bagaimana? Lagunya bagus kan? Iya. Berikutnya, ayo lakukan kegiatan berikut ini. Keragaman benda, alat dan bahan, air, gangsing, dan balon. Petunjuk: 1. Sediakan alat dan bahan. Yang kedua, amatilah bahan satu persatu. Yang ketiga, catat hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Nah, hasil pengamatannya yang pertama, nama benda, air, ciri-ciri benda. Yang pertama, bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya. Yang kedua, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang kedua, nama benda, gangsing, ciri-ciri benda, bentuknya keras dan tetap. Hasil pengamatan yang ketiga, nama benda, balon, ciri-ciri benda, bentuknya bulat, di dalamnya terdapat gas. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa benda terdiri atas 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Semuanya memiliki ciri-ciri yang berbeda. Berikutnya, berdasarkan pengamatan yang dilakukan, kelompokkanlah benda berikut berdasarkan wujudnya. Nah, sekarang kita mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Yang pertama, ada minyak. Wujud benda adalah cair. Yang kedua, ada gangsing. Wujud benda padat. Dan ketiga, ada balon. Wujud benda gas. Selanjutnya, amatilah gambar berikut. Nah, kalian amati gambar di situ. Permainan apa yang mereka lakukan? Permainan apa yang mereka lakukan? Iya, permainan saling dorong bola. Pernahkah kamu melakukan permainan itu? Mungkin dari kalian sebagian sudah pernah memainkannya dan sebagian belum pernah memainkannya. Jadi yang ingin mencoba di rumah boleh, tapi ingat dalam bermain harus hati-hati. Selanjutnya, tulislah tata tertib dalam berpakaian di sekolahmu. Nah, bagaimana tata tertib berpakaian di sekolahmu? Yang pertama, baju masuk ke dalam celana atau rok. Jadi bajunya tidak boleh keluar, harus dimasukkan ke dalam celana atau rok. Yang kedua, memakai sepatu berwarna hitam. Yang ketiga, memakai kaos kaki berwarna putih. Kecuali saat memakai pakaian pramuka, harus memakai kaos kaki berwarna hitam. Yang keempat, untuk perempuan memakai rok di bawah lutut. Dan yang kelima, dilarang memakai perhiasan berlebih. Perhatikan percakapan berikut. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Biarkan saja. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga.
Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola? Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Nah, itulah tadi percakapan Beni dengan Udin yang membahas tentang tata tertib di sekolah. Apa saja tata tertib yang ada pada teks di atas? Jawabannya, tata tertib yang ada pada teks di atas adalah tata tertib di sekolah dan tata tertib permainan saling dorong bola. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tata tertib berpakaian di sekolah? Jawabannya, tata tertib berpakaian di sekolah yaitu yang pertama, baju harus rapi dan tidak boleh keluar. Yang kedua, memakai kaos kaki berwarna putih. Yang ketiga, perempuan memakai rok di bawah lutut. Yang keempat, memakai sepatu hitam. Berikutnya, ceritakanlah langkah-langkah dalam permainan saling dorong bola. Langkah-langkah dalam permainan saling dorong bola yaitu yang pertama, berdiri berhadapan. Kemudian yang kedua, masing-masing kaki ada di depan. Langkah yang ketiga, saling memegang bola dengan kedua tangan. Langkah yang keempat, permainan saling dorong bola siap dilakukan. Nah, itulah tadi langkah-langkah dalam permainan saling dorong bola. Jadi untuk kalian yang di rumah bisa mencobanya dengan mengikuti langkah-langkah yang tadi. Oke, cukup sekian pembelajaran kita di video kali ini. Seperti biasa, ada kalimat motivasi untuk kalian semua. Seorang juara hanyalah seseorang yang tidak menyerah saat menginginkannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.